Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1731. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan menekuk jari telunjuknya. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Heh. Denzel Washington mendengus. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan pakaian di bagian atas tubuhnya langsung meledak, memperlihatkan otot-ototnya yang penuh tenaga. Dia melangkah keluar selangkah di saat berikutnya. Lantai kayu langsung retak. Sebelum Harvey bisa bereaksi, dia menjentikkan kaki kanannya, dan potongan lantai kayu itu langsung terbang keluar dan terlempar ke arah tempat Harvey berada. Sementara itu, Denzel menyerang Harvey dengan melemparkan pukulan ke arah Harvey di menit yang sama dengan niat membunuhnya. Dia adalah seorang taipan mordu, dan dia jarang bertindak sendiri. Namun, dia pasti akan menerima siapapun dalam satu pukulan jika dia bergerak dan tidak menahan diri. Harvey acuh tak acuh. Dia kemudian membalik pisau semangka di tanah dengan kaki kanannya. Trak, trak, trak. Dan langsung merobohkan potongan-potongan kayu. Pada saat inilah Denzel sudah muncul di depannya. Bocah, kamu membunuh saudara-saudaraku dan bawahanku. Kamu harus mati hari ini. Setelah Denzel menyelesaikan kata-katanya, pukulan itu sudah hampir mengenai wajah Harvey. Ekspresi Harvey acuh tak acuh. Dia tidak terpengaruh. Namun, tepat ketika pukulan Denzel mendarat, tinju kanan Harvey juga tiba-tiba meledak. BHUM, tinju berbentrokan. Dengan suara teredam, Denzel yang angkuh menginjak tanah dan mundur 3 langkah. Jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah saat dia mendarat di setiap langkah. Kekuatan anti-getaran yang sangat besar datang, menyebabkan wajah Denzel berubah, penuh ketakutan. Jika dia tidak menekannya secara paksa, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah saat ini. Di sisi lain, Denzel merasa tidak masuk akal melihat Harvey tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah taipan mordu, Denzel yang tak terkalahkan. Keterampilannya pasti mendekati level dewa perang militer. Namun, bagaimana dia bisa kalah dari Harvey? Mungkinkah dia benar-benar mengabaikannya? Pada saat ini, semburat kecemburuan muncul di mata Denzel. Dia menyipitkan mata pada Harvey dan berbisik, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan terhadapku?" Dalam ingatan Denzel, dia selalu menghabisi mereka. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan musuh yang begitu kuat dan tidak membunuh mereka. Tidak ada. Hanya saja ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku harus membunuh Lucas Jin terlebih dahulu. Dan jika aku ingin membuatnya dan penduduk pulau di belakangnya muncul, aku harus berurusan denganmu terlebih dahulu. Dengan cara ini, aku bisa mencegah banyak masalah. Ingin membunuhku? Aku khawatir itu bukan sesederhana yang kau pikirkan. Denzel berkata dengan dingin. Dia juga mengambil pisau semangka pada saat berikutnya. Pisau itu berkedip ketika dia menggoyangkannya. Sebuah cahaya pedang menebas ke arah tempat Harvey seperti sungai. Big Fly merasakan panas yang aneh di wajahnya. Bosnya akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia tak terbendung. SWOSH. Pedang itu menebas di udara. Itu sangat kuat dan ganas. Namun, Harvey tampak acuh tak acuh, dan pisau semangka di tangannya juga terbang keluar. Di depanku, kau masih terlalu naif. Cling. Kedua pedang mereka bertabrakan satu sama lain, dan Harvey tetap diam. Namun, tubuh Denzel bergetar lagi, dan dia terbang secara horizontal ke arah belakang sejauh 4 atau 5 meter sebelum mendarat. Kamu bisa mencoba dan mengambil satu pukulan dariku. Harvey mendorong pedangnya secara horizontal, dan cahaya pedang menyelimuti ke depan seperti cahaya bulan. Di mata Denzel, pukulan ini terlalu berlebihan, dan itu tak terelakkan. Ekspresi Big Fly tiba-tiba berubah, secara drastis dan tanpa sadar dia berkata, "Bos, hati-hati." Bahkan, tanpa dia berbicara, wajah Denzel sudah mengerikan saat ini. Kakinya terus bergetar tak terkendali. Dia secara paksa mengendalikan rasa takut di hatinya,
memegang pisau di kedua tangannya dan menebasnya. Bab 1732 SWOSHH. Langkah dari Denzel Washington ini bisa menghancurkan Gunung Hua, yang bisa disebut tebasan habis-habisan. Dia bertekad ingin bertarung sampai mati dengan Harvey York, dan ingin memaksanya untuk mundur. Namun, Harvey tidak terganggu, dan dia masih menebas dengan pedang di tangannya. Cling! Dengan suara nyaring, pisau semangka di tangan Denzel patah menjadi dua bagian, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Menarik, Harvey sedikit mengangguk sambil membalik pisau semangka di tangannya lagi. Denzel sudah khawatir pada saat ini. Kemudian, tanpa sadar dia berkata, "Tidak. Berhenti." Ekspresi Big Fly juga berubah drastis, dan dia memanggil Harvey untuk berhenti. Namun, Harvey sudah hendak menebas leher Denzel sebelum suaranya jatuh. "Kamu tidak bisa membunuh bos kami. Kamu tidak berhak menyakitinya. Apakah kamu tahu siapa bos kita?" Pisau semangka di tangan Harvey tiba-tiba berhenti setelah mendengar kata-kata itu. Pedang itu tertancap di tenggorokan Denzel, dan Harvey tidak terus menebasnya. Dia kemudian menatap Big Fly dengan penuh minat dan berkata, "Kalau begitu, beritahu aku siapa dia dan lihat apakah aku akan takut padanya. Jika dia bisa mengintimidasi aku, maka dia tidak harus mati hari ini." Big Fly memasang tampang muram. Dia kemudian menggertakkan giginya setelah ragu-ragu sejenak dan berkata, "Sudah kubilang. Bukan hanya bos kita adalah manajer umum Paramount, tapi dia juga petarung nomor 1 di bawah Pangeran Jin. Sindan Wei dari negara pulau di belakang kita. Bos kita juga adalah saudara tersumpah dari pedang nomor 1 Sindan Wei. Jika kau berani menyakiti bos, maka kau pasti mati. Kau tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. York, kamu harus mengerti apa yang diwakili Pangeran Jin dan Sindan Wei." Pada saat ini, Denzel melepaskan semua latar belakang dan pendukung di belakangnya. Namun, dia masih merasakan perasaan tenggelam di hatinya. Dia selalu begitu kuat selama bertahun-tahun. Namun, dia benar-benar memindahkan pendukung di belakangnya ke depan untuk bertahan hidup. Ini memalukan. Ekspresi Harvey tidak banyak berubah ketika dia mendengar itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Hanya ini. Sepertinya tidak cukup. Aku kebetulan mencari Lucas Jin dan Sindan Wei. Sepertinya mereka akan datang dan menemukanku jika aku membunuhnya. Itu akan memberikanku banyak hal." Petik 2. Harvey tidak memberi Denzel dan Big Fly waktu untuk bereaksi setelah dia selesai berbicara. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kanannya dan darah berceceran. "Kamu." Ekspresi Denzel mengerikan, dan dia dipenggal di saat berikutnya. Masih ada keengganan dan kemarahan di wajahnya. Namun, semua itu terkondensasi dalam sekejap. Taipan Mordu dari satu generasi sudah mati. Tidak. Big Fly gemetar di sekujur tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu kejam dan membunuh Denzel. Dia berkata dengan gemetar, "York, apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Yang mendukung kami adalah Pangeran Lucas Jin dari keluarga Jin dari Mordu dan Sindan Wei dari negara kepulauan. Kaulah yang ingin aku bunuh." Harvey melangkah maju dan berjongkok. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Big Fly. "Aku lupa menanyakan pertanyaan barusan. Setelah Oliver Bauer, mantan pemimpin cabang Longmen di Mordu dilumpuhkan olehku, apakah orang-orang dari Sindan Wei atau orang-orangmu yang menghabisinya?" "Aku tidak akan memberitahumu." Ekspresi Big Fly tiba-tiba berubah menjadi ekspresi bingung. Dia tiba-tiba bereaksi di saat berikutnya. Kamu Kau yang menghancurkan Oliver Bauer." Harvey mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya tanpa menjawab pertanyaan itu. "Ekspresimu sudah memberitahuku jawabannya. Tampaknya baik Lucas Jin dan Sindan Wei berharap Longmen of Mordu akan berada kekacauan. Aku sangat tertarik. Apa tujuan mereka?" "Aku tidak akan memberitahumu," kata Big Fly muram.
Kau pasti akan memberitahuku, Harvey sangat bertekad. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, lalu memberikan instruksi, 2 hal. Pertama, kirim kepala Denzel ke Lucas Jean. Kedua, buat Big Fly berbicara. Bab 1733. Harvey York kemudian duduk di sofa dan minum teh sendiri setelah menyelesaikan panggilan telepon. Segera, Aiden Bauer bergegas ke tempat ini dengan selusin orang. Bagaimanapun juga, Mordu adalah wilayahnya. Setelah memberi hormat kepada Harvey, dia bergerak cepat untuk membersihkan tempat itu. Selain orang-orang dibawa pergi dan mayat-mayat dibersihkan, staf profesional sedang memperbaiki tanah yang rusak dan menghilangkan bau darah yang samar. Rahel Hardy hanya muncul di depan Harvey ketika Aiden dan orang-orangnya pergi setelah menyelesaikan masalah. Dia dengan hormat membungkuk. Tuan Muda York, urusan cabang Longman, Mordu hampir diselesaikan. Justin Walker yang biadab memiliki kesepakatan dengan kami, yaitu bertarung di atas ring 3 hari kemudian. Pemenangnya adalah pemimpin cabang Longman Mordu. Tolong beri perintahmu, Tuan Muda York. Haruskah kita setuju, atau haruskah kita membunuh mereka saja? Harvey berpikir sejenak dan berkata, karena itu bisa menyelamatkan kita dari masalah, mari kita gunakan metode yang dapat menghemat energi kita. Juga, buat gerakan yang lebih besar hari ini. Temukan cara untuk mengklaim wilayah yang semula milik Justin. Lebih baik membuatnya terpojok. Rahel tidak berani menanyakan motif Harvey. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh menjawab, ya. Juga, ada satu hal lagi. Lucas Jean, salah satu dari 6 pangeran Mordu, akan kembali besok. Kami masih belum tahu tujuannya. Tapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Justin Walker, dan dia sangat menyukai Kate Walker, jadi... Rahel tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tahu bahwa hubungan antara Kate dan Harvey tidak lebih dari sebuah hubungan asmara. Panggil Aiden dan tanyakan padanya apakah Big Fly sudah mulai berbicara, kata Harvey acuh tak acuh. Setelah melakukan panggilan telepon, Rahel terkejut dan berkata, Tuan Muda York, Big Fly mengungkapkan beberapa informasi. Menurutnya, Lucas selalu ingin mengambil alih cabang Longman Mordu. Dengan demikian, ia bersedia bekerja sama dengan Sindan Wei mulai negara pulau. Kedua belah pihak baru saja sepakat. Jadi, jika kau ingin naik kali ini, Lucas dan Sindan Wei adalah yang paling merepotkan selain Justin Walker. Bahkan jika kau berhasil mengambil posisi itu, kedua pihak mungkin tidak akan melihatmu duduk dengan tenang di posisi ini. Harvey mengangguk. Meskipun dia sudah menduganya sebelumnya, itu tidak berbeda dengan menguatkan fakta sejak Big Fly mengaku. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, kamu telah berada di Mordu selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu sesuatu tentang Lucas, kan? Rahel berpikir sejenak dan berkata, Lucas dikenal sebagai salah satu dari 6 pangeran Mordu, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya di bawahnya. Dikabarkan bahwa dia memiliki temperamen yang lembut, tetapi tidak ada yang tahu karakter aslinya. Terlebih lagi, keterampilannya seharusnya bagus karena, dalam rumor, ada keturunan arus utama yang sangat tua di daerah terlarang di bagian belakang gunung. Keluarga jin dari Mordu. Mereka berlatih Neijia, yang merupakan salah satu seni bela diri Tiongkok kuno. Pewaris keluarga jin harus pergi ke daerah terlarang di gunung belakang selama 3 tahun, sementara Lucas telah tinggal di dalamnya selama 5 tahun sebelum dia memulai debut. Jadi, dia tidak boleh diremehkan terlepas dari miliknya, karakter atau keterampilan. Harvey menyipitkan mata, sedikit memiringkan kepalanya, dan berkata, dia pasti luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa maju dalam keluarga jin Mordu? Kirim beberapa orang untuk fokus pada keberadaan Lucas, tapi jangan melakukan tindakan lain. Ingatlah untuk melaporkan kepadaku jika kamu mengetahui tentang keberadaannya. Ya, meskipun Rahel tidak tahu apa yang akan dilakukan Harvey, menilai dari berbagai pengaturan setelah dia tiba di Mordu,
tujuannya seharusnya lebih dari sekedar menjadi pemimpin cabang. Namun, Rachel tidak berani bertanya lebih detail. Bab 1734. Harvey York memanggil Cynthia Zimmer lagi setelah masalah diselesaikan. Cynthia tidak akan kembali ke villa untuk saat ini karena dia harus terus syuting dalam beberapa hari ke depan. Setelah Harvey menutup telepon, dia menginstruksikan Tyson Woods untuk mengatur lebih banyak tenaga kerja. Jika perlu, dia bahkan bisa mengumpulkan beberapa master dari Buckwood. Sayangnya, orang-orang yang dikirim Bellamy Blake belum tiba. Jika tidak, Harvey tidak akan merasa kekurangan tenaga kerja. Setelah menangani masalah itu, Harvey mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sebentar. Masih belum ada kabar dari Yvonne Xavier. Jalur masih sibuk ketika dia menelepon. Setelah merenung sejenak, Harvey kemudian mengirimkan pesan yang memberitahu Yvonne bahwa jika masih belum ada kabar darinya besok, dia akan pergi mengunjunginya secara pribadi. Meskipun dia belum mengintegrasikan sumber daya cabang Longman Mordu, jika masih belum ada berita dari Yvonne, maka dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pagi-pagi keesokan harinya, Harvey bangun untuk sarapan dan akan menangani urusan Yvonne. Namun, telepon tiba-tiba berdering pada saat ini. Setelah telepon tersambung, suara Kelly Malone datang dari seberang telepon. Harvey, kamu tidak boleh terlambat hari ini. Tahukah kamu? Terlambat. Harvey terkejut sejenak dan sedikit kewalahan dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Berhenti main-main. Di seberang telepon, suara Kelly semakin dalam dan nadanya agak tidak senang. Kamu bukan anak berusia 3 tahun lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sekali saja. Hazel sudah membuat pengaturan untukmu. Kau akan bekerja di grup Kaizen mulai hari ini. Ingat, berperilaku baik dan bekerja dengan baik. Jika kamu terus bermalas-malasan seperti ini, Paman Malone tidak akan peduli lagi padamu. Maaf, Paman. Aku tidak bermaksud demikian. Harvey menjelaskan. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Bagaimana dengan hari lain? Harvey benar-benar harus berurusan dengan urusan Yvonne hari ini. Dia benar-benar tidak punya ide untuk bekerja di Kaizen Group. Paman Malone, aku dapat memberitahumu bahwa aku sebenarnya Kaizen Group. Petik 2. Harvey ingin mengatakan bahwa dia adalah pemegang saham utama dengan 50% saham. Namun, dia terganggu oleh suara Kelly, yang menjadi lebih keras, di seberang telepon bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Garis miring terbalik. Sesuatu. Hari lain. Apa yang lebih penting daripada mencari pekerjaan? Tahukah kau berapa banyak waktu dan bantuan yang dihabiskan Hazel untuk masalahmu? Kamu tidak punya waktu, hanya dengan mengucapkan satu baris, dan kamu tidak ingin pergi. Lihat, betapa malasnya kamu sekarang. Jika kamu tidak cepat, temukan karir yang tepat dan menetap, tidak akan ada masa depan untukmu. Harvey, aku mengatakan semua ini karena aku memperlakukanmu sebagai anakku. Jadi, jangan mengecewakanku. Orang tuamu sudah pergi. Karena itu, aku harus bertanggung jawab atas hidupmu. Berpikir bahwa Harvey benar-benar bertindak sok dan mengatakan bahwa villa nomor 1 di Fragrant Hill miliknya kemarin, Kelly bahkan lebih frustrasi saat ini. Aku tahu aku agak kasar tadi malam, tapi apa hubungan antara kedua keluarga kita? Bagaimana aku bisa hanya melihatmu jatuh? Jika itu orang lain, aku akan mengabaikannya. Harvey, bekerjalah dengan rajin. Selama kau bisa bekerja selama setengah tahun, aku akan membelikan kau Audi A4. Dan selama kamu bisa bekerja selama setahun, aku akan memberimu uang muka untuk membeli rumah. Dan selama kamu benar-benar bisa mendapatkan gaji tahunan ratusan ribu dolar, aku bahkan akan melunasi pembayaran saldonya untukmu. Singkatnya, lakukan dengan baik di tempat kerja. Pergi sekarang. Aku melakukan segalanya untuk kebaikanmu sendiri. Kelly membujuknya dengan sungguh-sungguh. Bab 1735. Rupanya, Kelly Malone sangat peduli dengan Harvey York.
Dia sangat bertekad untuk menjaga Harvey di jalan yang benar saat ini. Meski tindakan Kelly sedikit ekstrim dan sepihak, Harvey tetap sangat tersentuh. Bagaimanapun, Kelly melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dia bahkan bersedia membelikannya rumah dan mobil. Dia juga mengerti bahwa jika dia tidak pergi bekerja hari ini, Kelly mungkin akan marah padanya. Jadi, dia tersenyum dan menjawab melalui telepon. "Paman Malone, jangan khawatir. Aku akan pergi bekerja sekarang. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu." Nah, itu anak yang baik. Nada suara Kelly menjadi sedikit ceria. "Ingat, kamu harus dihukum, sama seperti orang tuamu." Kelly cukup frustrasi ketika dia pergi kemarin dan mengatakan bahwa perjodohan tidak masuk hitungan. Itu semua hanya pembicaraan mabuk. Dia merasa bahwa jika Harvey berdiri tegak dan menjadi baik sekarang, dia mungkin memiliki masa depan bersama Hazel Malone. Kelly masih merasa bahwa Harvey, orang yang tahu segalanya tentang dirinya, lebih baik dibandingkan dengan orang-orang seperti Stephen Walker. Setidaknya, putrinya tidak harus menderita di masa depan. Harvey untuk sementara melepaskan ide untuk pergi ke Ivane setelah menutup telepon. Lagi pula, waktu yang disepakati adalah sore hari. Dia naik taksi dan tiba di gedung pembuka botol tepat sebelum jam 8.30 pagi. Tempat ini adalah tempat grup Kaizen berada. Banyak pekerja kerah putih yang modis terlihat keluar masuk gerbang. Harvey langsung melihat Hazel yang menunggunya. Hazel masih sangat modis hari ini. Dia mengenakan kemeja Givenchy dan rok mini, memperlihatkan lehernya yang putih dan pahanya yang mulus. Hazel pasti secara khusus menata rambutnya. Dia tampak seksi. Mata Harvey berbinar. Dia kemudian melangkah maju dan berkata, "Hazel, selamat pagi." Hazel menatap Harvey dengan hati-hati, tidak bisa mengendalikan rasa jijik di dalam pandangannya. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Kamu telah menyia-nyiakan 5 menit waktuku. Jika ini terjadi lagi, kamu tidak perlu bekerja di sini." Dia berbalik dan berjalan ke aula setelah berbicara. Dia sengaja menjaga jarak tertentu dari Harvey, agar tidak diketahui bahwa mereka berdua bersama-sama. Harvey dengan santai mengikutinya. 10 menit kemudian, Hazel membawa Harvey ke departemen bisnis grup Kaizen. Tempat ini adalah departemen yang khusus menjalankan bisnis. Hazel adalah wakil direktur departemen ini. Ada hampir 50 orang di seluruh departemen, yang terutama terdiri dari pria tampan dan wanita cantik. Karena Hazel telah mengurusnya sebelumnya, Harvey melewati prosedur pendaftaran secara lancar. Segera, ia menjadi pegawai dengan gaji pokok hanya $280, tetapi dengan komisi 10%. Stephen, yang mengenakan setelan jas, muncul bersama beberapa orang setelah Harvey melapor untuk bertugas. Jejak kehati-hatian muncul di matanya ketika dia melihat Harvey. Namun, segera, dia ingat bahwa Denzel Washington akan berurusan dengan Harvey. Semua ketakutan di hatinya telah mengalah. Menurutnya, Harvey yang diincar Denzel sudah hampir mati. Sayangnya, sedikit yang dia tahu bahwa Denzel sudah mati. Kalau tidak, dia mungkin akan berlutut di depan Harvey sekarang. Stephen memandang Harvey sambil tersenyum dan berkata, "Harvey, meskipun kami mengizinkanmu bekerja sebagai karyawan lewat pintu belakang di departemen bisnis, demi Hazel, ini tidak berarti bahwa perusahaan kami akan mendukungmu, pemalas. Jika kau bergabung dengan perusahaan kami dan ingin mengubah nasib menjadi penjaga keamanan kecil, maka kau harus melakukan satu hal." Stephen segera mengeluarkan sebuah file dan melemparkannya ke meja Harvey sambil berbicara. "Ini adalah kontrak untuk 2 pelanggan tetap kami. Aku telah mengikuti mereka untuk waktu yang lama. Mereka akan segera datang untuk memesan. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kau bisa membuat mereka menandatangani kontrak, kau akan dikukuhkan sebagai karyawan. Tapi, kalau tidak bisa, silahkan pergi dari sini." Bab 1736. Ada cemoohan di mata Stephen Walker.
Harvey York adalah seorang penjaga keamanan kecil dengan keterampilan yang baik, lalu kenapa? Pada akhirnya, dia masih harus keluar mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Selama dia bekerja di grup Kaizen, dia bisa membunuhnya dengan cara apapun. Menurut Stephen, Brian Hall telah gagal menghadapi Harvey bahkan ketika menggunakan Longman sebelumnya. Dia akhirnya mengerti setelah berlutut di keluarga Walker sepanjang siang dan malam. Menggunakan kekuatan dan energi untuk menghancurkan orang adalah metode yang paling kuat. Beberapa karyawan wanita cantik tanpa sadar melirik kontrak, dan kemudian mereka semua menutup mulut mereka karena terkejut. Setelah itu, ekspresi mereka menatap Harvey penuh dengan kecemasan. Kedua pelanggan itu tidak sederhana. Stephen bahkan tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Ingin Harvey menyelesaikannya dalam 3 hari, dia pasti mencoba membuat Harvey keluar dari sini sendiri. Hazel tanpa sadar berkata, "Manajer Walker, Harvey adalah karyawan baru dan tidak terbiasa dengan seluk-beluk bisnis ini. Bisakah kau membantuku dan membiarkannya?" Stephen memandang Harvey dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sarkasme, "Hazel, jangan meremehkan saudaramu yang malang. Dia kompeten. Selain itu, dia datang untuk bekerja, bukan untuk bertarung. Lalu dia juga harus melihat bagiannya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Kau tidak akan mendapatkan uang jika kau tidak melakukan pekerjaan apapun. Jika kamu tidak bekerja keras ketika kamu di sini, sebaiknya kamu pulang dan menjual ubi jalar." Hazel sedikit terdiam sejenak, karena Stephen menggunakan ini sebagai alasan, dia tidak tahu bagaimana membantu Harvey dalam menangani masalah itu. Lagi pula, jika bukan karena orang tuanya agar berhenti bertengkar, Hazel bahkan tidak mau membantu Harvey masuk ke grup Kaizen. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, sebaliknya, dia menatap Harvey dengan ragu. Harvey tersenyum, dengan santai mengambil 2 dokumen, dan melihatnya. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Walker, selama aku bisa membiarkan kedua orang ini menandatangani kontrak, aku bisa resmi mendapatkan pekerjaan itu, kan?" "Betul sekali. Jika kau bisa mendapatkan tanda tangan dalam 3 hari, aku akan memberikan konfirmasi pekerjaan. Aku juga akan memberimu 20% dari komisi untuk 2 kontrak ini. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus segera pergi dari sini. Apakah kamu mengerti?" Stephen melangkah maju dan menatap Harvey. 3 hari. "Ini tidak akan memakan waktu lama," Harvey berkata dengan acuh tak acuh. 30 menit sudah cukup bagiku." Harvey mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Hailey, datanglah ke Kaizen Group bersama Anna. Cari aku untuk menandatangani kontrak dalam waktu setengah jam." Petik 2. Setelah Stephen sedikit tercengang saat melihat Harvey bertindak dengan tepat, dia tidak bisa menahan tawa. "Harvey, aku ingin kau menyelesaikan 2 pelanggan ini, tidak memintamu untuk menjadi sok. Kau tidak boleh menelepon kerabat miskinmu untuk datang untuk penjualan. Orang biasa tidak akan pernah bisa membeli produk perusahaan kami. Juga, yang harganya $800.000, kami tidak menjualnya ke orang miskin." Setelah mengatakan ini, penghinaan di wajah Stephen menjadi lebih kuat. Harvey menutup telepon dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baru saja menelepon Hailey Smith dan Anna Wintour. Bukankah kedua wanita ini yang disebut pelanggan barumu? Jangan khawatir, mereka akan datang dan segera menandatangani kontrak." "Harvey, cukup." Wajah Stephen menjadi gelap. "Tempat apa ini? Ini adalah perusahaan, bukan tempat untuk bajingan sok sepertimu. Apakah kau tahu siapa Hailey Smith dan Anna Wintour?" Hailey Smith adalah anggota keluarga Smith, salah satu dari 10 keluarga teratas. Adapun Anna Wintour, dia memiliki kekayaan bersih jutaan dolar. Sulit untuk berhubungan dengan orang seperti itu. Bahkan aku tidak bisa menangani mereka berdua. Bisakah kau benar-benar melakukannya hanya dengan 1 panggilan telepon? Kau pikir kau siapa? Apakah kau CEO Kaizen Group? Bab 1737.
Stephen Walker gemetar karena marah. Dia adalah kerabat jauh Justin Walker. Apalagi dia tinggi dan tampan, dianggap muda dan menjanjikan. Namun, orang seperti dia bahkan tidak bisa membuat Hailey Smith dan Anna Wintour terkesan untuk membuat mereka menandatangani kontrak dengan sukses. Harvey York belum bekerja selama lebih dari 10 menit. Dia bahkan tidak tahu bisnis macam apa yang dijalankan perusahaan itu. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan panggilan telepon. Lelucon macam apa ini? Seorang karyawan wanita cantik mencibir pada saat itu dan berkata, "Tuan Muda Walker, orang ini yang masuk melalui pintu belakang bahkan tidak tahu bisnis apa yang dijalankan perusahaan kami, tetapi masih bertindak sok di sini. Dia pasti tidak tahu malu." Karyawan wanita lain berkata dengan nada mengejek, meminta Hailey dan Anna datang hanya dengan menelepon. Apakah dia pikir dia adalah tuan muda dari 10 keluarga teratas? Pegawai wanita lain meringkuk bibirnya dan berkata, "Berhentilah sok. Semakin bahagia kau sekarang, semakin menyakitkan wajahmu saat ditiup nanti." Harvey membuat secangkir kopi dan meneguknya beberapa teguk. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Kita akan mengetahuinya setelah setengah jam." "Harvey, kenapa kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu benar-benar punya waktu untuk terus bertingkah seperti ini? Apakah kamu pikir kamu lucu?" Pada saat ini, Hazel Malone, yang diam sejak awal, tidak tahan lagi. Dia berkata dengan dingin, "Cukup. Kau adalah orang miskin tanpa uang. Jika bukan karena aku yang mencarikan pekerjaan ini untukmu, kau hanya bisa menjadi satpam dan pengantar barang. Bagaimana kau bisa mendapatkan kedua kontrak itu? Lagi pula, semua orang benar. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dijual perusahaan kami dan kemudian terus bertindak sok. Kamu harus mencari informasi sebelum bertingkah seperti ini. Dengan perilaku gegabahmu, apakah menurutmu aku bisa mempercayaimu?" Hazel sangat marah. "Setengah jam. Bahkan jika itu setengah minggu, setengah bulan, setengah tahun, atau setengah seumur hidup, kau tidak akan bisa mendapatkan kontrak ini. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Walker dan semua orang. Jika tidak, kau akan diusir setelah kau baru saja mulai hari ini. Kau akan mempermalukanku." Sementara itu, kesan baik terakhir Hazel tentang Harvey menghilang. Harvey tidak punya uang atau keterampilan. Namun, dia terus berpura-pura lagi dan lagi demi martabatnya. Orang lain mungkin tidak mengerti latar belakang Harvey dan tertipu oleh perilaku anehnya. Meskipun demikian, Hazel merasa bahwa dia sudah mengetahui latar belakang Harvey. Seorang pria malang yang datang kepada ayahnya sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan 2 kontrak dengan 1 panggilan telepon di tempat seperti Mordu. Hazel menganggapnya konyol. "Apakah kamu punya koneksi, Harvey? Apakah ada orang yang menunjukkan rasa hormat padamu, Harvey? Apakah kamu memiliki kekuatan itu, Harvey? Jika ya, mengapa kau membutuhkan aku untuk mencarikanmu pekerjaan ini?" Konyol. Saat ini, Hazel sudah berpikir untuk membiarkan ayahnya mengirim Harvey kembali ke Buckwood. Orang seperti itu putus asa dan tidak kompeten. Jika kau terus tinggal di Mordu, itu hanya akan merusak reputasi keluarga Malone. Aku tidak akan meminta maaf, dan tidak perlu meminta maaf karena tidak ada yang salah dengan 2 kontrak itu. Harvey menarik kursi dan duduk dengan acuh tak acuh, harap tunggu. Mereka akan segera datang. Tuan Muda Walker, ingat untuk mengkonfirmasi aku sebagai karyawan dan memberi aku komisi 20%. Juga, karena aku tidak menggunakan 3 hari, dapatkah aku meminta cuti? Oke, aku berjanji. Aku setuju. Stephen mencibir. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menepati kata-kataku. Tapi kalau tidak bisa, tolong segera pergi dari sini. Sekarang juga. Bab 1738. Harvey York memandang Stephen Walker dengan acuh tak acuh. Oke, itu adalah perjanjian. Harvey, mengapa kamu menjadi orang seperti itu? Wajah cantik Hazel Malone dipenuhi dengan kekecewaan. Aku sangat menyesalinya.
Aku seharusnya tidak merekomendasikanmu. Keberadaanmu hanyalah sebuah aib bagiku. Aku tahu kamu memiliki perasaan untukku dan ingin menunjukkan kemampuanmu di depanku dan biarkan aku mengagumimu untuk memenuhi angan-anganmu. Namun, bisakah kamu tidak bertindak seperti ini? Kau berperilaku seperti ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuatku membencimu? Selain itu, aku katakan dengan jelas kemarin bahwa apa yang disebut pertunangan kami saat itu hanya omong kosong. Bagaimana mungkin seekor burung pegar cocok dengan seekor phoenix? Kau ingin sukses dengan mengandalkan janji-janji palsu ini. Apa menurutmu itu realistis? Mungkinkah? Di mata Hazel, Harvey hanyalah sampah yang ingin hidup dari orang lain. Harvey baru saja menjadi menantu dan baru-baru ini diusir. Sekarang, dia ingin mengganggunya, seorang gadis kaya. Apakah dia tidak melihat dirinya di cermin untuk melihat apakah dia layak untuk itu? Bagaimana mungkin orang seperti Harvey pantas mendapatkan gadis kaya seperti dia? Hazel, kamu tidak perlu marah. Ini hanya setengah jam. Kita akan menonton keseruannya. Segera setelah setengah jam berlalu, aku akan mengusirnya. Kamu sudah melakukan sebaik yang kamu bisa. Paman dan bibi akan baik-baik saja dengan itu. Stephen berjalan untuk menghibur Hazel seperti saudara yang baik. Karyawan wanita cantik di samping itu semua memandang Hazel dengan simpati. Mereka tidak pernah berpikir begitu. Hazel benar-benar akan diganggu oleh orang seperti Harvey. Yang terpenting, orang ini tidak punya otak. Dia melakukan segala macam hal konyol perilaku dan membuat Hazel malu. Kamu tidak akan pernah bisa memintaku pergi, Tuan Muda Walker. Harvey mengisi kembali secangkir kopi untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengakui bahwa kopi grup Kaizen enak. Harvey, berhentilah bersikap sok pada saat ini. Hazel sangat kecewa, dan dia juga tampak tak berdaya. Pergi saja, jangan mempermalukan aku. Jangan menunggu sampai Tuan Muda Walker mengusirmu. Jika tidak, aku akan malu untuk datang bekerja di masa depan. Hazel sangat kecewa dengan Harvey saat ini. Adapun karyawan wanita cantik itu, mereka memandang Harvey dengan jijik. Mereka telah melihat banyak bintang, tetapi mereka belum pernah melihat sampah seperti itu. Kau harus berperilaku baik ketika kau mendapatkan pekerjaan semacam ini melalui pintu belakang. Bukankah kau memintanya ketika kau berpura-pura bertindak seolah-olah kau adalah bosnya? Pintu lift tiba-tiba terbuka pada saat ini. Kemudian, sekelompok pria dan wanita glamor berjalan dengan cepat. Di garis depan ada dua wanita cantik dengan sosok ramping, riasan indah, dengan aura yang sangat kuat. Mereka semua mengenakan barang-barang mewah dan perhiasan kelas atas. Mereka tampak seperti orang kaya dari kelas atas. Bahkan Hazel, yang ada di depan mereka, tampak rendah diri. Banyak orang secara tidak sadar memusatkan perhatian pada mereka, dan beberapa pria bahkan tampak tercengang dan hampir meneteskan air liur. Segera, kedua orang itu langsung mendorong pintu hingga terbuka, dan itu adalah Hailey Smith dan Anna Wintour. Apakah Tuan York ada di sini? Tepatnya 27 menit. Kita tidak terlambatkan. Bab 1739. Semua karyawan lain yang hadir linglung sambil melihat dua wanita yang berbicara. Hazel Malone tercengang. Stephen Walker juga tercengang. Apakah ini nyata? Mereka tentu tidak bisa mempercayainya. Harvey York benar-benar berhasil membuat kedua wanita itu datang ke sini hanya dengan panggilan telepon. Yang paling penting, itu benar-benar dalam waktu setengah jam. Mereka sama sekali tidak berani terlambat bahkan datang lebih awal. Ini. Bagaimana bisa? Apa yang membuat Hazel merasa paling tidak bisa diterima adalah mereka berdua sedang berbicara dengan Harvey dengan hormat. Apakah itu Hailey Smith dan Anna Wintour? Seolah-olah Harvey adalah orang yang hebat. Kelopak mata Stephen berkedut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sekelompok karyawan wanita cantik juga merasakan panas yang aneh di wajah mereka. Meskipun Harvey tidak mengatakan apa-apa, adegan ini jelas merupakan tamparan keras di wajah mereka.
Nah, kamu di sini. Harvey berdiri dengan acuh tak acuh dan dengan santai melemparkan kontrak di depan mereka. Ini adalah 2 kontrak yang aku dapatkan setelah aku mulai bekerja di sini. Tolong tanda tangani. Berperilaku seperti ini kepada pelanggan. Bukankah dia harus lebih hormat? Mengapa Harvey bertindak seperti dia memberi perintah? Hazel dan Stephen sama-sama kesurupan. Benar, adegan ini seharusnya tidak pernah terjadi. Namun, itu baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Hailey dan Anna segera menandatangani kontrak tanpa melihat syarat dan ketentuan kontrak saat ini. Itu langsung, meskipun mereka tidak tahu tentang latar belakang dan asal Harvey. Meskipun demikian, menilai dari cara kedua wanita itu memperlakukan Harvey dengan hormat, mereka tahu bahwa Harvey bukanlah karakter yang sederhana dan bahwa mereka harus menyanjungnya. Lagi pula, mengapa Yvonne Xavier harus menjadi sekretarisnya? Hanya dari titik ini, kekuatan Harvey tidak boleh diremehkan. Dengan demikian, keduanya dengan mudah menandatangani 2 kontrak kosmetik senilai jutaan dolar. Menggunakan jutaan dolar sebagai imbalan atas persahabatan Harvey dan membiarkannya memaafkan insiden di mana mereka telah menyinggung perasaannya. Sebelumnya sepadan dengan uangnya, Harvey tersenyum dan juga menandatangani kontrak. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas dukunganmu. Aku akan ingat. Ini adalah kehormatan kami." Hailey dan Anna sama-sama tersenyum manis dan langsung menundukkan Hazel. Mereka langsung menoleh ke arah Hazel yang awalnya cukup menawan, menjadi itik jelek di pinggir jalan. Hailey juga mendekati Harvey dengan mesra dan berbisik, "Tuan Muda York, sepupu menerima pesanmu kemarin. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan menunggumu di Mutiara Mordu yang terletak di Lujiasui pada pukul 3 sore ini." Harvey sedikit mengangguk dan mengirim keduanya keluar sambil tersenyum. "Oh." Harvey melemparkan 2 kontrak di depan Stephen setelah keduanya meninggalkan kantor. "Tuan Muda Walker, aku sudah mendapatkan 2 kontrak. Seperti yang kita sepakati, kau harus memberi aku konfirmasi karyawan sekarang. Pada saat yang sama, kau harus memberi aku komisi 20%. Biar aku lihat, 2 kontrak ini bernilai 1,6 juta dolar, dan 20% seharusnya 320.000 dolar. Lagi pula, aku ingin mengambil cuti 3 hari. Seharusnya tidak ada masalah, kan?" Sudut mata Stephen berkedut. Dia ingin mencekik Harvey sampai mati. Namun, dia tidak berani menarik kembali kata-katanya di depan semua orang. Setelah menatap Harvey lama, dia berkata dengan wajah kaku, "Jangan khawatir. Aku, Stephen Walker, akan menepati janjiku." Harvey tersenyum lalu melirik Hazel, "Paman Malone menelepon aku di pagi hari, memberitahu aku bahwa selama aku mendapatkan gaji tahunan ratusan ribu dolar, dia akan membelikan aku sebuah rumah di Mordu. Mengapa kau tidak menyampaikan kabar baik ini kepadanya untuk aku?" Tubuh Hazel bergidik, pikirannya kemudian menjadi kosong kemudian ia pingsan. Bab 1740. Pada pukul 3 sore, di Linjiang Avenue kurang dari 3 km jauhnya dari Pearl of Mordu. Pada saat ini, sebuah Porsche Panamera merah melaju kencang di jalan raya. Ada seorang wanita cantik dengan gaun oriental duduk di kursi pengemudi. Dia mengenakan kacamata hitam, membuat wajahnya yang cantik terlihat cantik. Ada wanita lain dengan wajah polos di kursi penumpang. Wanita itu memegang senjata api di tangannya, tetapi dia melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan seolah-olah dia takut seseorang akan mengejarnya. Setelah mengamati sebentar dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun, wanita di kursi penumpang memandang Yvonne Xavier saat dia mengemudi dan berkata, "Nona Xavier, mengapa kau keluar dengan risiko besar? Kau harus tahu bahwa kebebasan kita sedang dibatasi sekarang. Meskipun kita masih bisa makan dan minum, dan bergerak di halaman. Tapi jika ada yang tahu, kita selesai. Juga, keluarga sedang menyelidiki urusan Lady, dan kau juga tersangka utama. Jika kau melarikan diri seperti ini, bukankah kau memberitahu semua orang bahwa Lady mungkin melakukannya?" "Nona Xavier,
dengarkan aku. Mari kita kembali sebelum Butler Evans mengetahui tentang kita. Kalau tidak, begitu dia tahu bahwa kita melarikan diri, tidak ada yang bisa melindungi kita jika dia marah. Wanita muda ini adalah Melanie Xavier, seorang pengawal yang diatur oleh Ibu Yvonne untuk berada di sisinya. Namun, dilihat dari sikapnya terhadap Yvonne saat ini, Melanie sama sekali tidak menghormati Yvonne. Ini karena seorang pelayan tidak pernah berbicara kepada tuannya dengan sikap seperti itu. Pengawal lain yang duduk di kursi belakang, Handel, yang sebelumnya muncul bersama Yvonne berkata dengan wajah muram saat ini, "Melanie, ada apa dengan sikap itu? Apakah kau lupa apa yang diperintahkan Nyonya sebelum dia pergi? Tugas kita adalah membantu Nona Xavier. Tidak peduli apa yang dia pikirkan atau apa rencana yang dia punya, kita sebagai pelayan hanya perlu menjalankannya. Berhentilah merengek. Tidak bisakah kau menemukan di mana dirimu berdiri? Wanita itu sangat baik kepadamu selama bertahun-tahun. Dia bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengirimmu ke akademi militer di Amerika untuk melatihmu. Bagaimana denganmu? Kamu tidak berusaha setelah kembali. Apakah kamu pikir kamu sehebat itu? Beraninya kamu menanyai Nona Xavier. Kamu mau mati. Meskipun sebelumnya Handel pernah dilukai oleh Harvey dan belum pulih dari kondisi terbaiknya, auranya masih ada. Dia langsung memberi pelajaran pada Melanie saat ini. Ekspresi Melanie sedikit berubah. Dia kemudian berkata dengan wajah gelap, "Lelaki tua, aku hanya mencoba membujuknya untuk kebaikannya sendiri." Beberapa orang di garis langsung keluarga Smith telah meninggal karena Lady. Sekarang, Pangeran Terry Smith mencurigai bahwa Lady adalah pelakunya. Dia telah menurunkannya dan sedang menyelidikinya. Di saat kritis seperti itu, bagaimana bisa kamu masih bertindak melawan keluarga Smith dan pergi keluar? Nona Xavier hanya kerabat dari pihak ibunya. Dia harus lebih berhati-hati saat bertindak saat ini. Jika dia main-main seperti ini, bukankah orang akan berbicara buruk tentangnya? Jika terjadi sesuatu, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Aku hanya bertanggung jawab kepada Nona muda. Apakah kamu tidak mengerti? Melanie terlihat menghina. Handel, aku tidak ingin mengomelimu tapi kamu benar-benar bodoh. Itu sebabnya kamu menjadi orang buangan sejak kamu kembali dari Buckwood. Wanita itu bahkan tidak ingin menggunakanmu lagi dan menugaskanmu menjadi pengawal Nona Xavier. Kamu harus tahu tempatmu. Apakah kamu pikir kamu masih Handel yang dikagumi semua orang?